Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigita Bunga Purnaindah, kelas 11 TKJ 1 SMKN 1 Losarang, akan menjelaskan tentang pemahaman teknologi WAN dan administrasi infrastruktur jaringan. Apa itu WAN? WAN, Wide Area Network, adalah jaringan yang sangat jauh karena jari-jarinya mencakup satu negara dan satu benua. WAN menggunakan peralatan transmisi seperti telepon, kabel bawah laut, atau satelit. Kecepatan transmisinya bervariasi dari 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps, hingga 625 Mbps, bahkan lebih. Faktor spesifik yang mempengaruhi desain dan kinerja adalah siklus komunikasi, seperti jaringan telepon, satelit, atau komunikasi operator lainnya. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke jaringan lokal lain, sehingga user atau komputer di satu lokasi dapat berkomunikasi dengan user dan komputer di lokasi lain. Di dalam WAN, terdapat fungsi-fungsi antara lain, dapat mempermudah dan mempercepat arus komunikasi serta informasi. Update data di antara kantor atau perusahaan akan dapat dilakukan dengan mudah dan murah. Dapat menghubungkan jaringan LAN dan jaringan MAN ke dalam satu jaringan. Dapat membantu mempercepat proses berbagi data dan sharing file. Sarana menyampaikan informasi pribadi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Teknologi WAN memiliki berbagai macam jenis, yaitu 1. Sewa baris atau leased line. Disebut sebagai jalur khusus, dapat menggunakan koneksi langsung permanen antar perangkat dan menyediakan koneksi dengan kualitas jalur yang sangat konsisten. 2. PTSN merupakan jaringan telepon WAN publik, komunikasi WAN lama dan didistribusikan ke seluruh dunia. PTSN adalah WAN yang menggunakan jaringan circuit switched yang didasarkan pada dial-up atau leased line dengan saluran telepon. Data dikonversi secara digital ke sisi komputer menggunakan sebuah modem, dan data dapat ditransfer dengan kecepatan terbatas hingga 56 KB per second. 3. X.25 ditentukan oleh ITU Minty, teknologi paket switching melalui PTSN. X.25 didasarkan pada lapisan fisik dan tautan data dari model OSI. Awalnya, X.25 menggunakan jalur analog untuk membentuk paket switched. Meskipun X.25 bisa dibangun melalui jaringan digital, protokol X.25 menetap dengan cara mengatur dan mengelola koneksi antara DTI dan DCI pada jaringan data PDN publik. 4. ISDN, Integrated Service Digital Network, didefinisikan untuk penggunaan saluran analog transmisi, data analog dan digital. 5. Frame Relay, merupakan salah satu teknologi WAN dalam paket switching yang dapat menggunakan komunikasi WAN melalui saluran digital berkualitas tinggi. 6. Q1, ialah list digital 24 channel yang dapat memberikan kecepatan transfer hingga 1544 Mbps dan sering digunakan menghubungkan jaringan perusahaan dan menyediakan layanan internet ke internet. 7. ATM, Asynchronous Transfer Mode, ialah koneksi WAN berkecepatan tinggi dengan teknologi paket switching dan kecepatan hingga 155 Mbps bahkan 622 Mbps. ATM dapat mengirimkan data secara bersamaan melalui suara digital dan video digital melalui LAN dan WAN. 8. DSL, Digital Subscriber Line, adalah seperangkat teknologi yang memungkinkan pengiriman data digital melalui kabel yang digunakan di dekat jaringan telepon lokal. 9. SONET, Synchronous Optical Network, adalah kecepatan data digital untuk antarmuka transmisi optik yang diusulkan oleh Bell Corp. 10. E3, di versi Eropa dari E3 memberi kecepatan hingga 34,366 Mbps melalui 512 saluran, sedangkan versi Jepang dari J3 dapat memberikan kecepatan hingga 34,64 Mbps melalui 480 jari saluran. 11. Nirkabel, microwave dan satelit. Layanan microwave WAN, line of sight, dan satelit WAN dapat dilokasikan yang benar ekstrim di mana tidak ada layanan WAN yang tersedia. Layanan ini menawarkan kecepatan koneksi yang berbeda. Tautan satelit menawarkan hingga 512 Kbps dan koneksi 5 through melalui microwave menawarkan hingga 52 Mbps atau lebih.
12 VPN, Virtual Private Network, merupakan teknologi jaringan komputer yang menggunakan media komunikasi publik seperti internet dapat menghubungkan beberapa jaringan area lokal. Informasi berasal dari node VPN tunneled dan mengalir melalui jaringan publik, hingga informasi ini aman dan tidak dapat dibaca dengan mudah oleh orang lain. Berikutnya yaitu administrasi infrastruktur jaringan. Apa itu AIJ? AIJ adalah tugas administrator jaringan yang mengelola jaringan komputer pada skala kecil dan besar. Administrasi jaringan dilakukan oleh administrator. Tugas administrator antara lain menginstal dan mengkonfigurasikan server, menginstal dan konfigurasi software aplikasi, buat dan kelola pengguna, mencadangkan dan memulihkan file, mengkonfigurasikan keamanan sistem, menggunakan alat pemantauan keamanan jaringan. AIJ memiliki macam-macam alat yaitu router, kartu nirkabel, LAN, modem, bridge, hub, switch, kabel jaringan, pengulang, dan jalur akses. Berikutnya adalah software yang digunakan dalam infrastruktur jaringan yaitu DUD. Software ini memudahkan administrator jaringan memonitor jaringan mereka dan mendukung berbagai protokol jaringan seperti SNP, ICMP, DNS, TCP. Angry IP Scanner, software ini membantu mengelola, menagih, dan memelihara jaringan sehingga dapat berjalan dengan baik melalui alamat IP masing-masing komputer jaringan. LAN, software ini dapat digunakan pada OS apapun, pengoperasiannya cukup sederhana. Software ini menampilkan laporan yang menunjukkan status jaringan saat ini dalam bentuk tabel. Nmap adalah software pemindai keamanan yang dikembangkan Golden Lion dan kompatibel dengan Windows, Linux, Mac OS X, Solaris, BSD, dan Amigos. Nmap tersedia dalam dua versi, yaitu GUI dan versi CLI. Network View adalah software yang berguna untuk melihat komputer yang terhubung ke jaringan komputer. Demikian penjelasan pemahaman teknologi WAN dan administrasi infrastruktur jaringan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.